Ya, saya kira gerakan romantisme itu diantaranya terutama di bidang sastra itu kan adalah Sastra. ya adalah sastra dan filsafat adalah gerakan yang berusaha untuk membangkitkan kembali apa namanya sastra-sastra klasik ya, yang kemudian bagaimana itu dipahami, ditafsirkan, dihayati oleh manusia yang hidup di saat itu. Nah, saya kira ini yang kemudian juga menjadi latar belakang penting bagi perkembangan ilmu hermeneutik, di mana kemudian salah satu concern dari hermeneutik itu adalah mengenai cara-cara memahami teks klasik di masa lampau yang tentu punya latar belakang yang spesifik dalam konteks masyarakat kita sekarang. Nah, saya kira ini yang disebut sebagai latar belakang romantik dalam hermeneutika asal masyarakat. Selain hermeneutik juga dalam bukunya menyebutkan bahwa memahami itu tidak akan pernah berkesudahan. Yeah. Itu sangat menarik sekali, Pak Muzi. Yeah. Itu seperti apa mungkin bisa? Ya, memang salah satu perdebatan penting adalah mungkinkah kita bisa memahami satu teks berdasarkan atas pemahaman yang persis bagaimana dimau sang pengarang. Yeah. Ternyata untuk menjawab persoalan itu para pemikir berdebat di antara dua kutub. Yang pertama ada yang mengatakan kemungkinan memperoleh pemahaman objektif, sehingga seorang yang membaca satu teks itu bisa menghadirkan pemahaman sebagaimana dimau sang pengarang. Tapi yang lain mengatakan bahwa tidak mungkin kita peroleh pemahaman yang bersifat objektif, sebaliknya pemahaman bersifat subjektif. Itu yang pertama, sehingga terjadi satu proses tarik menarik antara objektivitas dan subjektivitas, sehingga nanti di belakang kita muncul istilah yang namanya intersubjektif. Satu. Yang kedua, melalui satu perspektif yang ditawarkan oleh Schleiermacher, memang betul memahami itu satu proses yang tidak berkesudahan, karena Schleiermacher nanti menyebutkan satu proses pendekatan yang dia sebut sebagai satu proses hermeneutik yang menghubungkan antar pendekatan linguistik dan pendekatan psikologis ya. Jadi pendekatan linguistik adalah satu proses pendekatan teks dengan lebih menekankan aspek struktur bahasa, gramatikal dan sebagainya. Sementara dengan pendekatan yang kedua, pendekatan psikologis, adalah kita berusaha untuk berempati terhadap sang pengarang ketika membuat sebuah karya. Semakin kita memahami sang pengarang dengan konteksnya, maka semakin lengkap pemahaman kita terhadap sebuah teks. Maka menurut Schleiermacher bahkan bisa dikatakan bahwa proses memahami secara linguistik dan secara psikologis inilah yang memungkinkan sang pembaca itu bisa lebih paham terhadap teks daripada sang pengarang. Semakin kita bisa menguak sisi yang lebih lengkap dari teks dan pengarangnya, maka memahami akan semakin sempurna, dan itu satu proses yang tidak akan berhenti, karena proses hermeneutika berarti selalu saja berusaha untuk mengungkap sisi-sisi gelap yang tidak pernah terungkap dalam teks secara verbal, tapi bisa jadi ada dalam latar belakang psikologis, pengalaman batin, pengalaman hidup seorang sang pengarang. Maka semakin itu terkuat, memahami semakin lebih lengkap, maka memahami adalah satu proses yang tidak henti. Nah, luar biasa sekali ya, Sobat Cendekia. Terkadang kita membaca itu, kita membawa posisi aku ke dalam teks itu. Padahal di sini Schleiermacher mengajarkan kita untuk melepaskan kata aku dulu gitu. Ya, Schleiermacher memang mengajukan dua pendekatan utama dalam hermeneutiknya. Yang pertama tadi saya sebut sebagai pendekatan gramatikal, yaitu berusaha untuk mendekati teks dari segi struktur, komposisi, bahasa yang digunakan oleh teks itu. Tapi itu tidak cukup.